Nenek tua ini menemukan emas di bukit. Dia melapor, membiarkan polisi ke bukit. Tapi polisi Roy menjawab dengan enteng, ini hanyalah batu emas. Nenek itu sedikit kecewa, karena dia mengira itu emas. Tak disangka, polisi Roy menelepon beberapa temannya untuk naik ke gunung. Dengar ini mereka sangat bersemangat. Ini adalah gunung emas. Nenek tua tiba-tiba datang dan marah. Bukankah kemarin kamu bilang ini batu emas? Kenapa sekarang bilang ini emas? Mereka tidak menganggap nenek itu serius. Karena emas ini bukan milik siapapun. Nenek itu bilang tanah ini milik putranya. Tak boleh ada yang menyentuh emas. Ternyata tanah kosong ini dibeli oleh menantu nenek. Penduduk lokal bilang dia idiot. Menantu nenek tanpa berpikir panjang, bunuh diri di sini. Putranya juga meninggal dalam bencana tambang. Dengar ini, mereka membujuk nenek agar tenang. Ingin diskusi. Salah satu dari mereka menyalakan detektor. Terdengar suara menusuk. Pria yang bawa ransel berbalik, tak sengaja mendorong nenek. Adegan ini kebetulan dilihat kakek yang sedang berburu. Setelah jatuh, nenek belum mati. Tapi demi emas di penambangan itu, pikiran buruk Luka muncul. Dia mencekik leher nenek. Sampai mati. Suara cucu memanggil nenek datang dari hutan. Ini membuat mereka berhenti. Kakek melihat semua ini, bergegas turun gunung. Menyelamatkan Lisa, tapi sayangnya ketahuan. Mereka berjalan menuruni gunung. Memaksa kakek menyerahkan ponselnya. Luka melihat kakek menelepon polisi. Menyita ponselnya. Mengambil senapannya. Lisa hanya ingin ambil kalung. Tapi malah ditarik. Senapan tidak sengaja menembak ke pria beransel. Kakek memanfaatkan kekacauan itu membawa Lisa kabur. Dia menulis surat ke polisi Sam. Menyuruh cucunya menemui polisi Sam. Kakek sengaja mengekspos dirinya. Menarik perhatian bajingan ini. Tapi akhirnya ketahuan. Kalung itu jatuh ke tangan Luka. Salah satu teman Luka berada di samping kakek. Dia mendekat untuk dengar ucapan kakek. Mencodongkan tubuhnya. Kakek bergegas menjatuhkan pria itu. Semua yang tahu rahasia tambang emas tidak boleh hidup. Tiba-tiba terdengar suara tembakan di hutan. Dan nenek itu akhirnya meninggal. Kedua teman Luka mengejar Lisa. Menembaknya, Lisa terjatuh. Kakek yang dengar suara tembakan bergegas mengejar. Untungnya, tembakan itu hanya melukai lengan Lisa. Lisa memiliki gangguan mental. Tidak tahu polisi sedang mengarahkan senapan ke arahnya. Untungnya kakek datang. Dia menembak. Satu orang lagi ketakutan dan kabur. Kakek berjanji akan membantu cucunya menemukan kalung ibunya. Mereka tidak menggali 1 gram emas pun. Sudah terbunuh 2 orang. Mereka tidak menyerah. Ingin mencari kakek dan Lisa untuk membunuhnya. Kembali ke bukit gunung. Mereka menemukan sabuk emas judo Lisa. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata ini jebakan yang dipasang oleh kakek. Dia tidak ingin Luka mengambil kalung cucunya dan ponselnya. Kedua pihak melepas tembakan. Berjalan ke dalam hutan. Suara tembak datang dan pergi, hidup dan mati. Kakek bersembunyi di balik batu. Mulai saling bertarung. Kakek dulunya seorang penambang. Setelah pensiun, dia menjadi pemburu. Keahlian menembaknya hebat. Tapi dia tidak bisa melawan lawannya yang lebih banyak jumlahnya. Kakek tertembak di bagian perut. Musuh menyerang dari 2 arah. Kakek menembak salah satu dari mereka yang ada di air. Dia tidak ingin terlibat. Bergegas pergi dari sini. Luka segera menembak. Peluru datang ke arah kakek. Teman Luka ingin menangkap kakek hidup-hidup. Tapi dia terpeleset. Kepalanya terbentur batu dan mati. Dan kakek kabur. Teman Luka yang tertembak di betis. Tidak ingin menggali tambang emas lagi. Dia hanya ingin turun gunung dan tak ingin menggali. Meminta mereka tak perlu menghubunginya lagi. Di saat itu ada sebuah peluru tiba-tiba ditembakkan. Pria itu tertembak. Yang menembak adalah teman lainnya. Dia bertekad untuk menambang emas. Siapapun yang menyerah akan menjadi musuhnya. Mereka sudah tidak ada jalan kembali. Hanya bisa membunuh kakek dan cucunya. Kakek dan cucu berjalan menuruni gunung. Langit mendung disertai petir. Permainan berburu sesungguhnya dimulai. Ini satu-satunya jalan menuruni gunung. Kakek dan cucu baru saja berjalan di tengah gunung. Dikelilingi musuh. Cahaya senter diarahkan ke mereka. Lalu menembak. Kakek tertembak. Saat musuh ganti peluru, Lisa datang menyerang. Tapi dia dipukul oleh musuh. Kakek yang melihat ini, bergegas datang menghampiri musuh. Mendorong musuh dan membunuhnya. Pria lain menembak ke arah mereka. Kakek berlari. Menuju ke pria yang menembak itu. Naik ke tubuhnya dan mencekeknya. Seperti binatang buas, menggigit lehernya. Luka datang menembak ke arah mereka. Temannya berteriak ke arahnya. Menyuruhnya menembak kakek. Tapi Luka malah menembak temannya sendiri. Karena dia ingin menambang emas sendiri. Pria yang dilukai kakek ingin menembak kakek. Tiba-tiba Lisa melompat ke arahnya. Dan membantingnya ke tanah. Selanjutnya, tubuh Luka ditahan dan juga dibanting. Dia pernah berlatih taekwondo dan sangat handal. Kakek dan Lisa tak bisa kabur. Hanya bisa bersembunyi di tambang. Beberapa tahun lalu, kakek membawa temannya untuk menggali tambang. Tapi terjadi insiden mengerikan. Seluruh timnya terkubur di tanah. Hanya kakek yang selamat. Dia merasa ini semua kesalahannya.
Jika bukan karenanya, temannya tidak akan mati. Lisa menangis dan beritahu. Dia baru saja melihat sosok ayahnya. Ayahnya bilang ini bukan salah kakek. Dengar ini. Hanya bisa melepaskan rasa bersalah di hatinya. 15 tahun setelah kecelakaan itu, kakek tidak pernah meninggalkan kota ini. Dia tinggal di gunung hanya untuk menebus dosa. Polisi Sam yang dapat pesan dari kakek, membawa tim naik ke atas gunung. Mereka menemukan jasad penjahat dan tambang emas. Ada juga nenek yang terkubur. Tengah malam, kakek mendengar teriakan minta tolong dari luar. Saat dia pergi keluar untuk cek, ternyata dia masuk ke dalam jebakan Luka. Senapan diarahkan ke arahnya. Jika kakek tadi tidak keluar, Luka tak akan menemukannya. Di bawah pukulan dan tendangan, kakek jatuh ke tanah. Luka tidak menembak, tapi membuat kakek merasa lebih buruk. Melampiaskan amarahnya dengan memukul dan menendangnya. Kakek ditangkap dan didorong. Kakek mengambil senapan, berusaha berdiri, tapi dia langsung ditembak oleh Luka. Tersisa 2 anggota penjahat terakhir. Malamnya, saat mereka sedang minum air di tepi sungai, tiba-tiba salah satu dari mereka tertembak. Luka bergegas melompat ke air. Dia dibuat gila oleh kakek. Bagaimana kakek bisa bertahan? Temannya yang tertembak jatuh ke air. Kakek bersembunyi, lalu keluar dari dalam air, langsung menembak Luka. Kakek mengambil kalung dan ponsel dari tubuh Luka. Dia berjanji pada cucunya, akan mencari barang milik ibunya dan mengembalikannya padanya. Kakek berjalan gemetar ke pintu masuk terowongan. Semua pria tersingkir. Ternyata masih tersisa polisi Roy. Datang menyerang. Dia tiba-tiba muncul dan memukul kakek. Roy menemukan cucunya di dalam terowongan. Baru ingin menembak, tapi kakinya ditusuk oleh kakek. Demi melindungi cucunya, kakek menahan kaki Roy. Roy memukulnya berkali-kali. Meski begitu, kakek tetap tidak menyerah. Roy harus menembaknya. Lisa melihat kejadian tragis ini. Keluar dari terowongan. Kali ini kakek tidak bisa lagi melindunginya lagi. Untungnya, ada suara tembakan. Polisi Sam telah tiba. Menembak berkali-kali membunuh Roy. Menyelamatkan Lisa. Dia mendatangi kakek dan menangis. Tapi dia tidak tahu. Sebenarnya, ini adalah kakek kandungnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Putranya berhubungan dengan seorang wanita. Tapi ditentang keras oleh kakek. Tak lama wanita itu menikah dengan seorang penambang. Melahirkan anak perempuan. Anak ini adalah anak dari putra kakek. Yang berarti cucu kakek. Sebelum ibu Lisa gantung diri, dia menceritakan sebenarnya. Film ini adalah film Korea. Kejahatan manusia terlihat saat di depan ada uang. Polisi demi menggali emas, sampai membunuh nenek. Dan kakek demi menembus dosa. Merelakan nyawanya untuk melawan kejahatan. Kebaikan dan kejahatan tidak pernah berhenti. Hanya dengan menjaga kebaikan hati, baru bisa menikmati keindahan.